Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Smart Tutor. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai soal-soal PAPS UGM yang part kedua. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part 1, silahkan nonton dulu di part 1 karena di part 1 aku menjelaskan tentang tips and trick dan juga cara menghitung nilai PAPS kamu. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1, silahkan nonton dulu di part 1, kemudian balik lagi ke part 2 ini. Oke, langsung saja kita membahas subtes pertama, yaitu subtes verbal. Di sini nanti akan ada beberapa soal mengenai subtes verbal, di antaranya itu adalah sinonim, kemudian ada antonim, kemudian nanti ada analogi, dan nanti juga ada wacana. Oke, langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Di sini kita akan membahas tentang persamaan kata atau sinonim. Jadi nomor 1, gurem itu sinonim dari kecil. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 2, merambah itu adalah sinonim dari membabat. Nomor 3, arketip itu adalah sinonim dari model. Jawabannya yang B. Nomor 4, aklimatisasi adalah sinonim dari A, adaptasi. Nomor 5, relung itu adalah sinonim dari A, ruang. Nomor 6, kita itu adalah sinonim dari A, lagu. Lanjut ke nomor 6, yaitu pailit itu adalah sinonim dari bangkrut. Kemudian gencatan itu adalah sinonim dari penghentian. Kita lanjut ke pembahasan soal tentang lawan kata atau antonim, yaitu nomor 9, gegai. Gegai itu adalah antonim dari A, kuat. Kemudian gamang itu adalah antonim dari berani, karena gamang itu artinya adalah takut. Nomor 11, filantropi itu antonim dari kikir. Jadi filantropi itu sinonimnya atau arti katanya adalah dermawan. Jadi antonim dari dermawan adalah kikir. Kemudian nomor 12 itu ultima. Ultima adalah antonim dari D, awal. Ultima ini sendiri adalah sinonim dari akhir, jadi antonimnya adalah awal. Kita ke soal nomor 13, yaitu nisbi. Nisbi itu antonim dari mutlak, karena nisbi itu artinya adalah relatif, atau sinonim dari kata nisbi itu sama dengan relatif, maka antonimnya adalah mutlak. 14, timpang. Timpang di sini antonim dari seimbang, karena timpang itu artinya tidak sesuai satu dan lainnya atau tidak seimbang. Jadi antonimnya tidak seimbang adalah seimbang. Kemudian nomor 15, pemupukan. Antonim dari defertilisasi. Pemupukan itu sama dengan penyuburan. Jadi antonimnya adalah defertilisasi atau tidak subur. Preman itu antonim dari cedinas. Jadi preman itu artinya adalah partikelir atau tidak sedang berdinas atau bukan tentara, tidak sedang berseragam ataupun kepunyaan sendiri. Jadi antonim dari kata preman adalah dinas. Kita lanjut ke tes padanan kata atau analogi, yaitu di nomor 17, korosi karat. Maka kondensasi itu embun. Jadi korosi itu menyebabkan adanya karat, jadi kondensasi itu menyebabkan adanya embun. Kemudian perangkat alat musik, piano. Perangkat gamelan adalah piano merupakan bagian dari peralatan alat musik. Jadi, yang merupakan bagian dari peralatan gamelan itu adalah gender. Kemudian nomor 19 itu ramalan, itu astrologi. Bangsa adalah etnologi, C.
Nomor 20, moralitas itu legalitas, maka dosa itu adalah kejahatan. C. Alami itu artifisial, maka bulan itu adalah bintang. Jadi bulan itu lawan katanya adalah bintang, alami itu lawannya adalah artifisial. Nomor 22, Dirgahayu itu artinya ulang tahun, maka selamat berbahagia itu adalah B. Pernikahan. Jadi maksudnya di dalam pernikahan itu kita sering mengucapkan kalimat selamat berbahagia, kemudian ulang tahun itu bisa kita sering ucapkan adalah Dirgahayu. Koral, kuda. Kandang, ayam. Guru itu diploma, sopir itu SIM. Oke, kita lanjut ke pembahasan subtes verbal mengenai penalaran analitik. Nomor 25, jarak kota A dan kota B sama dengan 2 kali jarak antara kota C dan D. Jadi, jarak antara kota A dan kota B itu 2 kali jarak kota C dan D. Ibarat gini, ini jaraknya 2, ini jaraknya 1, gini. Ya kan? Ini jaraknya 2 strip, ini jaraknya 4 strip. Kota E terletak di tengah-tengah kota C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak C ke A itu sama dengan jarak kota D ke kota B. Ya kan? AC itu sama dengan D ke B, yaitu 1 strip, 1 strip. Yaitu setengah jarak kota A ke kota E. Kota A ke kota E ini kan 2 strip, berarti benar kota A ke C itu setengahnya dari A ke E. 2 kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh adalah berarti A, kota A, dan B. Jawabannya yang A. Nomor 26, ini maksudnya yang terbaik tumbuh pada iklim dingin adalah wortel, kentang, dan kubis. Pada iklim sedang banyak sekali padang rumput dan di sana tumbuh ketela serta jagung. Iklim dingin itu wortel, kentang, kubis. Iklim sedang itu padang rumput, ketela serta jagung. Pada iklim subtropis gandum, buah zaitun, kebun anggur. Pada iklim tropis, tumbuh kelapa sawit dan padi. Bangsa X terutama hidup dari roti dan minyak. Hidup dari roti dan minyak sebagai pengganti mentega. Roti dan minyak sebagai pengganti mentega. Mereka minum anggur dan makan buah anggur. Iklim manakah mereka hidup? Yang ada buah anggur dan buah mentega itu adalah ini, kebun anggur, kemudian roti dan minyak sebagai pengganti mentega, dia terdapat gandum, karena kan roti terbuat dari gandum. Berarti iklim yang mereka tinggali adalah pada iklim subtropis ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 27. PHRST adalah 5 orang diplomat. P hanya berbicara bahasa Inggris dan Jerman. H berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. R berbicara bahasa Jerman. S berbicara bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Jadi kita tulis Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Cina. Ya. T hanya berbicara Prancis dan Jerman. Maksudnya pasangan diplomat yang harus menggunakan penterjemah. Satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penterjemah dalam berkomunikasi adalah, nah kita perlu tahu PHRS, kemudian kita centang nanti. P, Inggris, dan Jerman.
He itu Prancis. He itu Prancis, Jepang, dan Cina. R itu Jerman. R itu Jerman. S itu bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Inggris, Jepang, dan Cina. T itu, masih ada T. T itu dia hanya berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Prancis dan Jerman. Satu-satu pasangan diplomat yang harus menggunakan penterjemah adalah ini P dan R. P itu ada 2, R itu cuman ada Jerman aja, berarti dia hanya menguasai 2 bahasa. 2 bahasa. Kemudian he dan R, he itu 3, R itu 1, berarti dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bahasa. R dan T, R itu 1 aja, T itu 2, Jerman dan Prancis, berarti dia R dan T itu punya 2 bahasa. Bisa 2 bahasa. He dan S itu ada 3 he, S-nya tuh ada 1, 2, 3, tapi ini sama. Yang beda cuman ini. Berarti ada 4 bahasa. Berarti antara RT dan PR. Nah, PR itu tadi P-nya itu bisa bahasa Inggris Jerman, R itu Jerman. Dia punya bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Jadi harusnya tanpa penerjemah pun mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang R dan T. R itu Jerman, T itu Jerman dan Prancis. Kalau dia tidak ada yang bisa berbahasa Inggris, artinya mereka butuh penterjemah bahasa, karena bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita ke nomor 28. Hasil survei, maaf ini tak hapus dulu. Oke. Hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong itu lebih disukai daripada lagu klasik. Keroncong itu lebih disukai daripada klasik, atau ini ada tanda lebih besar ya. Biar untuk mempersingkat, keroncong lebih disukai dari klasik. Lagu rock dan dangdut sama-sama disukai, namun lagu keroncong lebih disukai dari lagu rock dan dangdut. Berarti rock dan dangdut itu di setelah keroncong, karena tetap keroncong itu lebih banyak disukai, lebih disukai. Berarti baru rock dangdut. Rock dan dangdut, baru klasik. Lagu pop itu lebih disukai daripada keroncong, jadi sebelum pop itu ada keroncong. Lagu rock lebih disenangi daripada lagu klasik. Benar, rock lebih disukai dari klasik. Urutan jenis lagu-lagu yang paling digemari dari sampai yang paling tidak digemari. Artinya pop, keroncong, rock atau dangdut, baru klasik. Pop, keroncong, rock atau dangdut, dan klasik. Jawabannya adalah yang D. 29. Di suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa memiliki minat terhadap mata pelajaran berikut. Tidak ada siswa yang menyenangi matematika juga menyenangi pelajaran lain. Jadi kalau suka matematika itu tidak suka pelajaran lain. Mate itu tidak suka dengan pelajaran lain. Tak tulis lain aja. Lain. Hanya 4 siswa yang menyenangi fisika. Fisika itu 4 siswa. Tetapi tidak mata pelajaran lain. Tidak sama dengan lain. 15 orang menyukai IPS. IPS
IPS itu sama dengan 15 orang. Dan 5 diantara menyenangi IPA, berarti 10 tidak IPA, 5 IPA. Jika jumlah siswa yang menyenangi biologi ada 7, bio sama dengan 7, maka dapat disimpulkan bahwa IPS ini 15 orang, fisika hanya 4, mate itu tidak disebutkan jumlahnya, kemudian bio itu 7. Jumlah yang siswa yang menyenangi matematika itu paling banyak. Nah, jadi kita total dulu. 4 ditambah 15 ditambah 7 itu berapa? 15 tambah 4 tambah 7 sama dengan 19 ditambah 7 itu sama dengan 26. Berarti kalau jumlah siswanya itu 40 dikurangi 26 itu sama dengan 14. Berarti kemungkinan matematikanya ini itu adalah 14 orang yang menyukai, karena jumlah siswanya ada 40 dan dinyatakan bahwa yang suka matematika itu tidak mungkin suka pelajaran lain. Jadi otomatis 14 orang ini itu nggak akan menyukai fisika, IPS maupun biologi atau IPA. Jadi totalnya itu siswa yang menyukai bidang lain selain matematika itu ada 26, berarti yang menyukai matematika ada 14 orang. Kemudian jumlah siswa yang menyenangi IPS itu paling banyak, enggak, karena IPS menyenangi IPS itu paling banyak, iya, karena jawabannya yang IPS itu ada 15, jadi jawabannya yang B. Karena matematika hanya 14 orang, fisika hanya 4 orang, IPS itu 15 orang sendiri, dimana yang suka IPA itu hanya 5. Kemudian biologi itu ada 7 orang yang menyukainya. Lanjut ke soal nomor 30, yaitu jumlah lampu neon 20 watt lebih terang dari lampu bohlam 20 watt. Neon itu lebih terang dari bohlam 20 watt. Lampu neon 20 watt buatan luar negeri lebih mahal dari lampu neon 20 watt buatan dalam negeri. Lampu yang lebih terang dan lebih tahan lama harganya lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. Jadi kesimpulannya, jadi yang lebih terang adalah neon 20 watt. Jadi kalau yang lebih terang itu lebih mahal, berarti neon ini lebih mahal. Neon 20 watt ini mahal. Meskipun terang tapi juga mahal. Dia terang tapi dia juga mahal. Kemudian yang buatan luar negeri itu lebih mahal daripada yang buatan dalam negeri. Berarti yang luar ini, yang lampu neon dari luar itu lebih terang atau lebih tahan lama. Jadi kesimpulannya, lampu neon buatan dalam negeri itu lebih murah daripada lampu bohlam buatan luar negeri. Di sini nggak ada pernyataan seperti itu ya, nggak ada perbandingan antara neon dan juga bohlam. Yang dibahas di sini itu yang luar negeri dan dalam negeri itu hanyalah lampu neon. Lampu neon 20 watt
itu lebih mahal dari lampu bohlam 20 watt. Bener. Karena di sini udah disebutkan lampu neon itu lebih terang. Artinya kalau lebih terang itu adalah lebih mahal. Oke, jawabannya yang B. Oke, kita buktikan yang C. Lampu bola lampu 20 watt buatan luar negeri lebih mahal dari lampu bohlam 20 watt buatan dalam negeri. Di sini nggak disebutkan lampu apa yang 20 watt ini, cuman bola lampu. Sedangkan yang dibandingkan itu adalah lampu neon, bukan lampu bohlam juga. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D, itu lampu neon 20 lebih mahal dari lampu bohlam 100. Tidak disebutkan juga, karena yang dibahas itu hanyalah lampu neon 20 watt dan lampu bohlam 20 watt. Oke, kita lanjut ke soal verbal mengenai wacana. Di dalam soal verbal wacana ini, teman-teman sebisa mungkin membaca terlebih dahulu soal yang ditentukan, kemudian baca secara sekilas wacana yang dipaparkan. Tidak usah jangan terlalu buang-buang waktu hanya untuk membaca wacana yang bisa jadi bacaannya itu sangat-sangat panjang. Jadi, langsung aja kita ke nomor 31 dan 32 karena wacana ini itu untuk nomor 31 dan 32. 31, pihak yang terlibat langsung dalam kasus di atas itu adalah siapa? Jadi topik dari soal itu tuh membahas tentang siapa gitu. Nomor 32, ini harusnya nomor 31 sampai 33 karena ada 3 soal. Kemudian nomor 32, bacaan di atas itu termasuk bacaan apa? Sama yang terakhir, pernyataan yang tidak sesuai dengan kasus di atas. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang rentetan peristiwa ya, yang tidak sesuai, terus yang bacaan di atas termasuk apa, jadi mau nggak mau kita harus baca, tapi ya itu tadi, bacaan ini itu hanyalah bacaan singkat, jadi tidak masalah kalau misalkan kita mau baca semuanya. Nah, tapi pokoknya tipsnya itu adalah baca dulu soalnya. Apakah dari membaca soal tersebut kita bisa menentukan apakah kita harus membaca semuanya atau nggak perlu membaca semuanya. Oke, kita baca. Warga negara kebangsaan Thailand ditangkap petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan membawa narkotika jenis kokain sebesar 2,1 kg. Kang Seung-min ditangkap di terminal kedatangan internasional Kamis malam. Polisi menduga Kang Seung-min hanya sebagai kurir. Pria berusia 27 tahun ini diduga menjadi korban sindikat narkotika internasional. Dari pengakuan tersangka selama diinterogasi polisi, barang itu berasal dari seorang ABK asal Liberia saat di Thailand. Saat ini tersangka masih diamankan di kantor Polsek Kota Bandara Soekarno-Hatta. Pihak yang terlibat langsung dalam kasus di atas itu adalah, jadi di sini itu ada 3 tokoh yang patut kita amati. Yang pertama itu petugas bea cukai, yang kedua adalah Kang Seung-min, dan yang ketiga adalah seorang ABK asal Liberia. Yang ditanya itu adalah yang tidak terlibat langsung. Jadi di dalam bandara itu terjadi percakapan antara petugas bea cukai dan Kang Seung-min. Meskipun Kang Seung-min mengatakan bahwa narkotika itu berasal dari seorang ABK asal Liberia, tapi ABK asal Liberia tersebut tidak ada di lokasi kejadian. Maka yang tidak terlibat langsung adalah ABK asal Liberia gitu. Bacaan di atas termasuk C, berita. Kenapa berita? Karena di sini itu dikatakan ada waktu yang menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tertulis, yaitu ini. Nah, Kamis
23 malam. Dan ini bahasanya juga terlihat sekali bahasa berita. Kalau rentetan peristiwa itu biasanya ditandai dengan kalimat konjungsi waktu kayak saat ini, kemudian, selanjutnya, setelah itu, ataupun tanggal. Misalkan hari ini, tanggal sekian, terus besok, atau kemarin. Nah, seperti itu. Kalau pengumuman itu pasti ada tujuannya. Tujuan dari bacaan itu tuh seperti apa dan ditujukan kepada siapa gitu. Kalau klarifikasi pasti ada argumennya, ada alasannya kayak gitu. Nomor 33, pernyataan yang tidak sesuai dengan kasus di atas adalah tempat kejadian perkara itu ada di bandara. Benar. Polisi dan petugas bea cukai bekerja sama menangkap tersangka. Oke, kita keep dulu. Tersangka merupakan warga negara asing. Ya, karena dia warga negara berkebangsaan Thailand, berarti benar warga negara asing. Kemudian kokain yang dibawa tersangka berasal dari Liberia. Nah, dari pengakuan tersangka selama diinterogasi polisi, barang itu berasal dari seorang ABK asal Liberia. Jadi, ini benar. Kalau polisi dan bea cukai bekerja sama menangkap tersangka, itu tidak, karena tersangka itu sudah diamankan oleh pihak bea cukai pertama, baru kemudian diserahkan ke pihak polisi. Nah, polisi. Bukan pihak polisi dan bea cukai itu bekerja sama untuk menangkap, karena polisinya itu menerima si Kang Seung-min ini sudah ditangkap oleh bea cukai, baru diserahkan ke polisi, bukan menjadi buronan yang dicari bea cukai dan polisi, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Ini ada bacaan untuk 34 dan 35, jadi kita baca dulu soalnya. Topik bacaan tersebut adalah, topik itu adalah ide atau gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang ditanya itu makna yang sama dari kata dampak pada kalimat 6 terdapat pada kata. Oke, artinya kalau ditanya makna dari sebuah kata, itu kita bisa menyimpulkan sinonim dari dampak. Tapi dalam menentukan sinonim ini, itu kita harus membaca konteks kalimatnya dulu, maksudnya seperti apa, baru kita bisa memilih jawabannya. Kenapa seperti itu? Karena terkadang jawabannya itu A, B, C, D itu mungkin ada dua yang merupakan sinonim dari kata tersebut atau kata yang ditanyakan. Kemudian tergantung dari jawaban A dan B ini, atau kedua jawaban yang sama-sama sinonimnya ini, itu ada dicari konteks mana yang sesuai dengan isi kalimat, atau konteks yang sesuai dengan kalimat tersebut, atau bacaan tersebut, kayak gitu. Jadi kita perlu menuju ke kalimat ke-6. Kalimat ke-6 itu, jika waktu luang yang dimiliki terlalu banyak, akan ada dampak buruk yang timbul. Nah, dalam hal ini itu, dampak itu merupakan suatu akibat kayak gitu ya. Atau bukan akibat sih, tapi impact gitu. Karena di sini impact, efek, imbas, akibat, implikasi, itu kan juga sama-sama dampak. Jadi di sini itu dampak buruk ini itu adalah impact buruk kayak gitu. Jawabannya yang A. Kemudian kita nomor 34. Nah, topik bacaan itu biasanya ada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat biasanya, tapi kadang ada juga yang berada di tengah-tengah ataupun kita harus menyimpulkan dari bacaan tersebut. Jadi kita coba baca dulu di kalimat yang pertama. Sebagian besar orang sering mengeluh karena terlalu sibuk.
Mereka umumnya ingin memiliki lebih banyak waktu luang. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa terlalu banyak waktu luang ternyata tidak baik daripada terlalu sibuk. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh American Psychological Association, bertambahnya waktu luang memang dapat meningkatkan rasa bahagia. Akan tetapi, perasaan itu hanya bertahan sampai titik tertentu. Jika waktu luang yang dimiliki terlalu banyak, akan ada dampak buruk yang timbul. Dari paragraf 1 ini udah jelas banget terlihat bahwa topik pembicaraannya itu adalah antara terlalu banyak waktu luang dan juga terlalu banyak waktu sibuk, kayak gitu. Jadi, otomatis kita cari jawaban yang berkaitan dengan hal tersebut, banyak waktu luang dan juga banyak waktu terlalu sibuk, kayak gitu. Yang A, ini perbandingan antara orang yang memiliki waktu luang dengan orang yang sibuk. Salah, karena di sini nggak membandingkan, tapi di sini itu lebih ke penelitian mengenai kedua hal tersebut itu seperti apa, kayak gitu. Kelebihan dan kekurangan enggak juga, karena nggak membahas tentang kelebihan orang yang memiliki waktu luang seperti apa dan kekurangannya seperti apa. Memiliki terlalu banyak waktu luang itu tidak lebih baik daripada terlalu sibuk. Nah, di sini udah di-mention tadi juga, memiliki banyak waktu luang itu tidak lebih baik. Nah, ini, jika waktu luang yang dimiliki terlalu banyak akan ada dampak buruk yang timbul. Kemudian yang D, penelitian American Psychological Association tentang kesibukan dan waktu luang. Bukan juga, topiknya itu lebih ke memberitahu ke orang-orang bahwa terlalu banyak waktu luang itu tidak lebih baik juga loh daripada terlalu sibuk, kayak gitu. Kalau yang D, dampak buruk yang dimiliki orang-orang yang memiliki waktu luang juga kurang tepat. Lanjut ke nomor 36, bacaan paragraf berikut. Pertanyaan langsung. Kita menuju ke pertanyaannya langsung. Kalimat yang cocok untuk mengisi nomor 2 adalah, berarti kita baca ke kalimat 1 dan 3 yang mengapit kalimat yang ditanyakan itu, yaitu kalimat 2. Kerudung kini memiliki banyak pilihan dan jenis yang semakin beragam. Kerudung segi 4 adalah jenis kerudung yang paling umum dan tersedia dalam berbagai warna dan motif. Nomor 4 juga menjelaskan lagi kerudung instan. Oke, jadi nomor 3 menjelaskan kerudung segi 4. Nomor 6 menjelaskan kerudung instan. Nomor 5 menjelaskan kerudung pasmina. Jadi ini tentang jenis-jenis kerudung. Jadi, pernyataan yang tepat itu adalah E. Contohnya adalah kerudung segi 4, kerudung instan, dan pasmina. Kenapa? Karena ketiga kerudung ini dijelaskan di kalimat selanjutnya, di mana kita tahu bahwa kalimat 1 itu adalah topiknya, gagasan utamanya atau kalimat utamanya itu di kalimat 1. Kalimat 1 itu dijelaskan di kalimat-kalimat penjelas, yang mana kalimat penjelas itu adalah kalimat 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalimat 1 itu dijelaskan lebih dalam di kalimat 2. Kemudian di kalimat 2 itu dijabarkan lagi ke kalimat 3, 4, dan 5. Kayak gitu, yaitu kalimat 1 jenis kerudung yang beragam. Kalimat 2 dijelaskan lagi apa aja sih jenis kerudungnya itu, yaitu adalah ada kerudung segi 4, instan, dan pasmina. Nah, dari ketiga kerudung itu perlu penjelasan lagi. Kerudung segi 4 itu apa sih? Kerudung pasmina itu apa? Dan kerudung instan itu apa? Nah, ketiganya dijelaskan di kalimat ketiga, keempat, dan kelima. Kayak gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, 37 dan 39. Oke, kita berarti baca dulu ke 5, 37, dan 39. 37 itu kalimat berafirman. Kemudian yang 38 itu fakta. Fakta gitu. Fakta.
Ke-39 itu sinonim dari guru. Nah, kalau ke soal nomor 39 ini ya kita nggak perlu mencari di bacaannya, karena yang ditanyakan itu adalah sinonimnya. Ya, oke, sinonim dari guru itu apa dari konteks bacaan yang ada di wacana tersebut. Nah, kata berafik N itu terdapat pada paragraf kedua, kalimat kedua. Nah, ini. Men, kemudian men yang diikuti N. Itu ada, nah ini. Kalau mengantar, itu kan me plus NG. Kalau mendayung itu mendayung plus N. Karena, kenapa me plus N? Karena kalimat utamanya itu adalah dayung. Dayung kalau ditambahkan me itu jadinya ada ketambahan huruf N, mendayung gitu. Jadi jawabannya yang kalimat kedua paragraf kedua yang A. Oke, kalau kalimat kedua paragraf pertama itu tidak ada imbuhan me, nggak ada. Nih, kita lihat ya. Nah, ini nggak ada. Kemudian kalimat ketiga, maaf salah. Oke, yang B ini kalimat kedua paragraf pertama. Nah, di sini kalimat kedua paragraf pertama itu adanya mencari. Kalimat kedua paragraf pertama mencari, cari. Kalimat ketiga paragraf pertama itu adanya nggak ada. Berarti ini salah. Kalimat pertama, paragraf kedua, ini juga nggak ada me. Kalimat pertama, paragraf pertama, menjadi. Itu me plus jadi, menjadi. Oke, jadi yang ditanya di sini itu adalah me-n yang mengalami perubahan jadi meng. Yang meng itu cuman ini, mengantar ini. Kalau mendayung itu nggak NG, me plus N, mencari juga me plus N. Terus tadi ini, menjadi juga me jadi, ditambahin huruf N. Me plus N, me plus N. Yang me plus NG itu cuma mengantar. Karena awalnya itu me plus antar. Nah, ditambah NG jadi mengantar gitu. Nomor 38, informasi yang berupa fakta dari kutipan tersebut itu adalah banyak orang tua yang marah karena menyukai anaknya sekolah. Nah, kalau fakta ini mau nggak mau kita harus membaca semuanya. Menjadi sebuah guru di pedalaman tidak mudah. Frederick harus gigih mencari murid ke hutan. Kemudian lanjut setelah liburan, anak-anak banyak yang tak kembali. Lanjut, murid baru juga harus dicari. Oke. Saat setiap tahun juga pekerjaan berat, Frederick harus mengantar murid. Kami tidur di pinggir sungai yang banyak nyamuk dan buaya. Mengajar di kelas juga bukan pekerjaan mudah. Oke. Namun, kalau tidak naik kelas, orang tua bisa marah, kayak gitu. Mereka kelaparan karena ditinggal orang tua. Oke, ini aku baca sekilas aja. Banyak orang tua yang marah karena menyukai anaknya sekolah. Ya benar, karena orang tua itu marah. Bentar, aku ganti warna. Orang tua itu marah itu saat tidak naik kelas anaknya. Frederick adalah seorang guru yang gigih. Nah, kalau gigih itu kan dia kan suatu opini ya. Sikap seseorang itu kan merupakan sebuah opini, jadi ini nggak bisa disebut fakta karena subjektif nilainya. Kemudian kalau Frederick belum pernah pulang ke Rantepao sejak bertugas di POP, di sini tidak dijelaskan, not given, tidak diberikan penjelasannya. Menjadi guru di pedalaman itu tidak mudah. Ya, ini opininya dari Frederick. Kemudian yang E, saat ujian setiap tahun pekerjaan semakin berat. Saat ujian setiap tahun pekerjaan semakin berat.
Ini juga opini dari Fredrik. Oh, bentar. Jadi yang C ini kita cari dulu. Apakah ada kalimat yang mengatakan bahwa Fredrik tidak pernah pulang ke Rantepau? Oke, di sini dijelaskan. Fredrik yang belum pernah pulang ke Rantepau sejak bertugas di POP. Jadi ini adalah fakta, karena faktanya memang dia belum pulang, sedangkan yang lainnya itu hanyalah sebuah opini, bukan fakta, karena itu pandangan dari Fredriknya, bukan kejadian yang benar terjadi atau kayak gimana, karena sifat atau ini kan lebih ke berat, gigih, tidak mudah, ini kan opini dari si Fredriknya itu. 39 sinonim dari guru itu adalah pelatih. Nah, bisa dicek di KBBI ya teman-teman, sinonim dari guru itu apa, kalau misalkan belum yakin dengan jawabannya. Kemudian nomor 40, perkembangan smartphone semakin pesat saja. Merek-merek yang beredar di pasar pun semakin beragam, mulai dari yang terjangkau masyarakat sampai yang harganya bisa dibeli oleh masyarakat kelas atas. Aplikasi yang menarik ditambah dengan kemasan yang beraneka ragam juga menjadikan smartphone semakin diminati. Tak heran produsen semakin berlomba menciptakan teknologi smartphone sehingga semakin canggih dan dapat menguasai pasar penjualan. Wacana di atas adalah tentang smartphone dan teknologinya, bukan. Smartphone semakin canggih, bukan juga. Smartphone yang semakin dicari itu bukan juga. Produksi smartphone yang bertambah juga bukan. Jawabannya adalah perkembangan smartphone, karena di sini. Nah, kalau kita mau mengetahui topik bacaannya itu ya kita harus fokus ke kalimat pertamanya dulu. Biasanya berada di kalimat pertama. Baru kalau kalimat pertama itu kalimatnya belum merupakan suatu kalimat yang umum atau suatu kalimat yang topik, teman-teman bisa beralih ke kalimat terakhir. Kalau belum juga, coba deh baca dulu kayak gitu buat menarik kesimpulannya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke subtes kuantitatif. Di sini nanti akan ada beberapa soal yang pastinya akan ada deret angka, kemudian nanti akan ada soal-soal cerita logika, matematika. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu 2, 4, 8, 14, 14, 24, 20. Di dalam deret angka ini, itu yang perlu kita perhatikan adalah lompatan atau perubahan angka-angka setelahnya ataupun angka-angka sebelumnya. Kayak gitu. Misalkan perubahannya itu drastis, biasanya adalah sebuah perkalian. Kalau perubahannya itu tidak drastis atau selisihnya dikit, biasanya itu antara pertambahan atau bisa juga kalau semakin ke kanan semakin kecil, bisa aja itu adalah pengurangan ataupun pembagian. Tapi kalau pembagian biasanya pengurangan angka dari kiri ke kanan itu akan besar biasanya ya, kalau pembagiannya itu besar. Tapi kalau pengurangannya itu tuh kecil, biasanya adalah polanya itu pola pengurangan, bukan pola pembagian, kayak gitu. Nah, kalau ada angka seperti ini, kayak double angka yang sama, kita patut curigai bahwa polanya itu adalah pola melompat-lompat. Bukan pola seperti ini, tapi polanya itu melompat-lompat. Entah lompat 2, atau lompat 3, kayak gitu. Langsung aja kita ke soal pertama, yaitu 2, 4, 8, 14, 14, 24, 20. Di sini tuh ada penambahan angka, tapi ada pengurangan juga. Di sini karena 24 jadi 20, ini 4, 4, 14, 14, jadi ini nggak ada penambahan. Oke, berarti skemanya itu adalah lompatan. Nah, sebenarnya di deret angka ini yang perlu kita lakukan itu adalah perbanyak latihan soal agar kita memiliki pola deret yang sangat banyak. Karena kalau misalkan kita sudah memiliki ingatan tentang pola deret yang sangat bervariasi,
kalau kita melihat suatu soal, kita bisa langsung menebak pola apa soal itu, kayak gitu. Jadi kuncinya adalah banyak-banyak latihan ya teman-teman ya. Langsung aja, ini dari 2 ke 4, ke 8 ke 14 ke 20. 2 ke 8 itu plus 6, 8 ke 6, 14 plus 6, 14 ke 20 itu plus 6. Kemudian yang atasnya 4 ke 14, 4 ke 14 ke 24, kemudian ke titik-titik. 4 ke 14 itu plus 10, 14 ke 24 juga plus 10, berarti di sini juga akan plus 10. 24 ditambah 10 itu adalah 34. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 2 ini juga sama polanya, tapi kali ini bukan melompat seperti yang di atas, tapi pertambahan dari pola atau angka yang di sebelumnya, yaitu 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, kemudian 2 tambah 4 itu sama dengan 6, kemudian 4 tambah 6 itu sama dengan 10, berarti ini adalah 6 tambah 10 sama dengan 16, jawabannya yang C. Nomor 3, 1, 5, 6, 11, 17, 28. Ini adalah juga sama kayak yang di atasnya penambahan, yaitu 1 ditambah 5 sama dengan 6, kemudian 5 ditambah 6 sama dengan 11, kemudian 6 ditambah 11 sama dengan 17, 11 ditambah 17 sama dengan 28, berarti ini tinggal ditambah. 17 ditambah 18, 17 tambah 28, mohon maaf, itu sama dengan 45. Jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 4, itu 4, 6, 8, 18, 16, 54. Ini adalah perkalian, ya. Karena penambahan itu banyak. Jadi satuan, puluhan, atau belasan, kita langsung ke 50-an. Berarti adalah, kita patut curigai bahwa polanya adalah perkalian. 4 ke 8 kali apa? 2. 8 ke 16 kali 2. Berarti ini kemungkinan juga dikali 2. Kita buktikan. 6 ke 18 itu kali 3. 18 ke 54 itu kali 3. Yang ditanya ini yang di sini. Berarti yang kali 2. 16 kali 2 itu adalah 32. Yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini itu juga dilihat bahwa semakin ke kanan itu polanya semakin bertambah, tapi penambahannya sepertinya nggak begitu signifikan. Jadi ini pola penjumlahan, yaitu 2 ke 7 tambah 5, 7 ke 13 itu tambah 6, 13 ke 20 tambah 7, 20 ke 28 tambah 8. Oke, berarti ini tambah 9. Ke sini berarti tanggal 10. 28 tambah 9 itu adalah 37. Oke, jawabannya yang B. Kita buktikan 37 ditambah 10 itu 47. Oke, benar jawabannya yang B. Nomor 6. Itu semakin ke kanan semakin besar banget. Berarti ini adalah perkalian. Oke. Ini 46 ke 92, apakah seperti itu polanya? Ya, 46 ke 92 itu kan dikali 2. 92 ke 184 itu juga dikali 2. Berarti di sini dikali 2. Nah, berarti 46 dibagi 2 itu adalah 23. Yang 23 itu hanya D. Ya udah, jawabannya D. Nah, kenapa 23? Karena 23 kalau dikalikan 2 itu sama dengan 46. Oke, kemudian ini 13. Kita coba cari lagi ya jawabannya kenapa 13. Oke, di sini, ini ke sini. 39 ke 117 itu adalah dikali
3. 117 dikali 3 itu hasilnya 356. Berarti di sini juga dikali 3. Atau kalau panahnya ke sini ya tinggal dibagi 3. 39 dibagi 3 itu adalah 13. Nah, berarti benar polanya dikali 3. Karena 13 dikali 3 itu sama dengan 39. Jadi jawabannya yang di 13. 13. Nah, kemudian ini semakin ke kanan itu semakin kecil banget. Ini awalnya 600, bahkan ada 1200, tapi tiba-tiba jadi 5. Berarti kemungkinan besar ini adalah pembagian. Kalaupun bukan pembagian, bisa aja ini adalah akar. Oke, jadi kita buktikan aja. Nah, ini udah kelihatan banget ya teman-teman, 25 sama 5 itu hubungannya apa? Oke, jelas ini adalah akar. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Terus ini, akar dari 625 itu sama dengan 25. Nah, kan langsung ketemu polanya. Yang atas, oke, kemudian yang atas ini ada 36, ada 1296. Berarti akar dari 1296 itu berapa? Oke, akar dari 1296 itu adalah 36. Jadi akar dari 36 adalah 6. Jadi jawabannya di sini 6. Jawabannya, oke, jawabannya 6 ya harusnya. Oke, ini kurang jawabannya, jadi kita anggap ini E6. Jawabannya yang E6. Oke, nanti di soal yang nanti akan aku upload di bawah, nanti akan saya sertakan latihan soal yang sudah benar ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, nanti soalnya jawabannya udah saya benarkan, karena di sini harusnya sampai E, tapi ini cuma sampai D aja gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini semakin ke kanan semakin kecil, berarti bisa aja dibagi ataupun dikurangi. 6 ke 4 itu dikurangi 2, 2 ke 2 dikurangi 2, berarti 2 dikurangi 2 berapa? 0, jadi jawabannya adalah 0. Kita buktikan aja, 3 ke 1 juga kurang 2, 1 ke min 1 itu juga kurang 2, karena 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Harga 18 baju itu 540.000. Maka harga 2,5 lusin baju tersebut adalah 1 lusin itu sama dengan 12 baju. Jadi yang perlu kita tahu adalah harga satu bajunya itu berapa. 18X atau 18 baju itu 540.000. Maka X adalah 540.000 dibagi dengan 18, maka X-nya adalah 30.000. Jadi harganya itu adalah 30.000 per baju. Kalau 2,5 lusin, itu satu lusinnya adalah 12 baju, maka jumlahnya adalah 30 baju. Nah, harga 30 baju tinggal dikalikan. 30 dikali dengan 30.000 harganya, maka jawabannya adalah 900. Jawabannya yang B. 900, oke. Nomor 10. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding yang panjangnya? Oke, kita ilustrasikan dulu dinding seperti ini. Panjangnya 13 meter, tingginya 4 meter. Bila per meter persegi atau M kuadrat, itu diperlukan biaya 4.500. Berarti yang perlu kalau ditanya M persegi, itu berkaitan dengan luas. Maka kita cari luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar. Sama dengan 13 meter kali 4 meter. 13 kali 4 berapa? 52 meter persegi. Jadi biayanya
itu adalah 52 meter persegi dikali Rp 4.500 per meter persegi. Meter perseginya dicorek, berarti tinggal 52 kali Rp 4.500. Jadi Rp 234.000. Jawabannya yang D. 11, 1 per 16 itu sama dengan X sama dengan 1 per 16 dan Y sama dengan 16%. Oke, balik kita ubah. X itu 1 per 16, 1 bagi 16 itu 0, 0 sekian. Kenapa? Caranya itu adalah dengan menambah 0. 1 dibagi 16 itu nggak bisa, tambah 01. Jadi kita tulis 01 di sini. Belum bisa juga, tambah lagi 0. Ini kita kasih koma, baru tambah 0 lagi. Nah, 100 dibagi 16 itu sekitar 0,0. Nah, mungkin ini 100 dibagi 16 mungkin sekitar 6. Oke. Kalau Y itu adalah 16 per 100. Caranya juga sama, ditambah 0. 0, ini 160 dibagi 100. Itu udah 16. Oke. Berarti ini 06, ini 16. Artinya X itu kurang dari Y. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca, 28 senang bermain musik, dan 20 itu senang keduanya, membaca dan bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut berapa? Oke, jadi kita buat seperti ini. Oke, nah 22 ini baca, ini musik. 22 baca, 28 musik, 20 itu suka keduanya. Kalau 20 suka keduanya, berarti ini dikurangi 20 sama dengan 2, ini juga dikurangi 20 sama dengan 8. Jadi totalnya itu adalah 2 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan 30. Lanjut ke nomor 13. 5T min 0,5T sama dengan 9. 5T dikurangi 0,5T adalah 4,5T sama dengan 9. T sama dengan 9 dibagi 4,52. Jadi jawabannya yang B. 14 itu A dapat dibagi menjadi 30 dan 45. Maka A juga dapat dibagi oleh, ini kita cari KPK-nya. Dibagi 2, 6, dibagi 2, 3. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3, 7. Tinggal kita kali, bentar. 35 dibagi 3, salah, nggak bisa. Yang benar tuh dibagi 5 sama dengan 7. Jadi ini tinggal kita kalikan angka yang berbeda. 2 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 20. Sama dengan berapa ini? Bentar, 35 dikalikan 6. Banyak banget kan, ratusan, jadi nggak mungkin. Jadi kemungkinannya itu adalah salah satunya 2 dikali 5, atau 2 dikali 7, atau 3 dikali 5, atau 3 dikali 7. Kalau 3 dikali 5 itu 10, nggak ada. 2 dikali 7, nah ini dapat dari mana? Dari sini teman-teman. Nah ini, 2 dikali 5, atau 2 dikali 7, atau 3 dikali 5, atau 3 dikali 7. 2 kali 7, 14, nggak ada juga. 3 kali 5, 15, nggak ada. 2 kali 7 itu adalah 21, ada. Jawabannya yang C. Sebuah mobil mengalami penurunan harga secara berturut-turut, yaitu 40%, kemudian 20%. Total penurunan itu adalah, kita misalkan ya, misal harga awal
sama dengan 10.000. Turun 40%. Berarti 10.000 dikurangi 40 per 100 kali 10.000 sama dengan 10.000 dikurangi 4.000 sama dengan 6.000. Awalnya turunnya 6.000. Berarti harga setelah turun itu adalah 10.000. Jadi harga setelah turun itu adalah 6.000. Kemudian dari 6.000 itu turun 20% lagi. Berarti 60.000 dikurangi 20 per 100 dikurangi 10.000. Dikurangi 6.000. Sama dengan 6.000 dikurangi 1.200 sama dengan 4.800. Penurunannya adalah 10.000 dikurangi 4.800. Berarti penurunannya sebesar 32.000. Ini kita jadikan persen. 52.000 dibagi 100 dikali 100%. Bukan 52, tapi 5.200. Nah, ini. Jadi tinggal 52%. Kayak gitu. Oke, jawabannya. Bentar, penulisannya kayak ini. Nah, 52.000 per 100 sama dengan 52%. P min 3 sama dengan Hi plus 3. Maka Hi min P tinggal kita masukkan aja. Atau tinggal kita ubah-ubah posisinya. P min Hi sama dengan Hi plus 3. Maka ini kita pindah ruas ke kanan semua. Hi plus 3 min P plus 3 sama dengan Hi min 3 plus 6. Hi min 3. Hi min P plus 6. Maka Hi min P sama dengan min 6. Jawabannya yang C. Nomor 17. 20% dari X adalah 2A. 20% X sama dengan 2A. 45% X sama dengan 1 per 2B. Ditanya A plus B. Oke, ini tinggal kita samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu ruas yang di sebelah kanan sama dengan dibagi. Ini dibagi 2, ini dikali 2. Dibagi 2, 20% dibagi 20% dibagi 2 adalah 10%. 2A dibagi 2 itu adalah A. Kemudian 45% dikali 2 itu 90%. Kemudian setengah B dikali 2 adalah B. Kita jumlahkan A plus B sama dengan 10% per 90%, jadi 100%. Jawabannya yang B. 6 buruh dapat menyelesaikan pekerjaan 6 hari. Dalam menyelesaikan pekerjaan 4 hari. 6 itu 4 hari. Berapa buruh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 hari? Ini adalah perbandingan terbalik. Kenapa terbalik? Karena semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu semakin sedikit. Jadi, perbandingannya terbalik. 6 per X sama dengan 1 per 4. X sama dengan 6 dikali 4 dibagi 1 sama dengan 24 orang. Jawabannya yang B. Kemudian, kita ke soal nomor 19. 4 tahun yang akan datang, seorang ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. Oke, kita ibaratkan X sama dengan usia ibu sekarang.
Maka Y itu usia anak. Jadi dari pernyataan pertama ini, 4 tahun yang akan datang, seorang ibu akan berusia 3 kali dari usia anaknya. Jadi X plus 4 sama dengan 3Y plus 4. 6 tahun yang lalu atau X-Men 6, ibu berusia 24 lebih tua dari anaknya. Y-6 plus 24. Ini pernyataan persamaan 1, ini persamaan 2. Berapa tahunkah usia anak tersebut sekarang? Jadi yang ditanya adalah ini, Y. Kita dari persamaan 1. X plus 4 sama dengan 3Y plus 12. 3 kali Y kan 3Y. 3 dikali 4 itu 12. X plus 4 sama dengan, X plus 4 sama dengan 3Y min 12. Jadi X min 3Y sama dengan 12 dikurangi 4, yaitu 8. Ini persamaan 3. Kemudian yang persamaan 2, kita hitung X min 6 sama dengan Y min 3 plus 24. Jadi Y min 6 plus 24 itu adalah 24 dikurangi 6. Berarti 18. Y plus 18. Jadi X min Y sama dengan 18 ditambah 6, yaitu 24. Ini persamaan keempat. Oke, dari kedua persamaan itu kita menghitung lagi. Jadi persamaan 3 dan persamaan 4, yaitu X min 3Y sama dengan 8, X min Y sama dengan 24. Tinggal kita kurangkan, min 3Y min Y itu sama dengan min 2Y, sama dengan 8 min 24 itu sama dengan min 16. Y sama dengan min 16 dibagi min 2, yaitu 8. Jadi usia anak sekarang itu adalah 8 tahun. Nomor 20, jika P sembarangan bilangan positif, X sama dengan 3P plus 5, dan Y sama dengan 2P plus 4. Maka X sama dengan 2P plus 5, Y sama dengan 2P plus 4. Ini 3P. Nah, X 3P plus 4, Y sama dengan 2P plus 4. Misal, kita misalkan P itu sama dengan 1. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan ada suatu angka yang tidak diketahui, lebih baik teman-teman itu misalkan dengan angka yang mudah, kayak misalkan angka 1 atau angka 2, untuk mempermudahkan dalam perhitungannya. Kalau misalkan teman-teman tidak dimisalkan, takutnya nanti akan malah membingungkan. Jadi lebih baik dimisalkan dengan angka yang sederhana, kayak gitu. Jadi X sama dengan 3 kali 1 plus 5, itu sama dengan 8. Y sama dengan 2 kali 1 plus 4, itu sama dengan 6. Jadi X lebih besar dari Y. Jawabannya A. 21. Dalam suatu pertemuan, panitia mengundang 50 wanita dan 70 pria. Jadi diketahui N P atau N perempuan atau N wanita itu 50. Kemudian N pria atau N laki-laki, perempuan, itu adalah 70. Ternyata dari undangan tersebut, yang hadir adalah 40% wanita dan 50% pria. Dari jumlah keseluruhan anggota. Berapa persen tamu yang hadir? Jadi NUN atau totalnya itu 50 plus 70, yaitu 120.
ditanya persen hadir. Oke, jadi kita hitung N perempuan hadir itu adalah 40 per 100 dikali 50, sama dengan 20 orang. Kemudian N laki-laki hadir itu adalah 70 per 100 kali 50%. Maaf, salah. NP itu kan 40%. Kalau N laki-laki yang hadir itu 50, bukan 70. 50% dikali 70. Maka bisa kita coret 5 kali 7 sama dengan 35 orang. Jadi N hadir totalnya itu adalah 20 tambah 35. Jadi 55 hadir. Jadi persen yang hadir itu sama dengan 55 dibagi 120 kali 100%. Jadi sama dengan 45,83% atau 46%. Jawabannya yang D. Ini kita sederhanakan. 22 itu ada nilai budi termasuk urutan ke-16 dari atas, juga 16 dari bawah. Dalam kelasnya berapa kan banyak siswa? Nah, kalau kayak gini itu ditambah 16 ditambah 16, kemudian dikurangi 1. Jadi 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Kenapa dikurangi 1? Karena nomor angka 16 ini disebutkan 2 kali, jadi harus dikurangkan dengan 1. Karena yang kita anggap budi itu dari atas 16, dari bawah 16 itu berarti penyebutan angka 16 itu 2 kali, jadi makanya perlu dikurangi dengan 1. 9 adalah 50% dari, berarti 150 per 100 dari X itu sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 dibagi 150 per 100, atau X sama dengan 9 dikali 100 per 150. 2, 3, 3-nya dicoret 3, berarti 3 kali 2 adalah 6. Jawabannya yang B. Kita ke soal nomor 24. Bambang menjual sebuah barang dengan harga 80.000. Jadi harga jualnya itu 80.000. Dan memperoleh laba itu 25% dari harga beli. Berapakah harga beli? Ditanyanya harga beli. Jadi harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi laba. Harga jualnya itu kan 80.000 dikurangi labanya itu 25% dari harga beli. Maka 80.000 sama dengan, nah ini dipindah ke sini, harga beli ditambah 25% harga beli. Nah, harga beli plus 25% harga beli sama dengan 125% harga beli, ini 80.000. Maka harga beli sama dengan 80.000 dikali, nah kalau perkalian langsung ini itu tinggal dibalik, jadi kali 100 dibagi 125. Maka harga beli itu sama dengan 64.000. Jawabannya yang B. Kemudian ke nomor 25. Hilmi membeli 2 eksemplar buku dan sebatang bolpen dengan harga 400. Oke, kita ibaratkan buku ini itu adalah X. Buku X, bolpennya itu Y. Berarti kalau Hilmi membeli 2 buku, berarti 2X plus sebatang bolpen itu Y sama dengan Rp 4.000. Ya, Rp-nya kita hilangkan aja ya, biar menyederhanakan penjumlahan. Atau menyederhanakan angkanya saja sih, biar nggak ribet kita dengan tulisan Rp itu. Sedangkan Rizky itu membeli 3 eksemplar buku, 3X plus 4 bolpen, 4Y. Harganya 8.500. Ditanya adalah Y. 1 batang bolpen atau Y. Oke, dari sini kita hanya perlu
samakan dulu salah satu variabelnya. Ini dikali 2, ini dikali 3. Di X-nya ini kita samakan menjadi 6X plus 3Y sama dengan 12.000. Kemudian ini 3 kali 2, 6X, 4 kali 2, itu 8Y sama dengan 17.000. Kita kurangkan, 3 dikurangi 8 itu sama dengan min 5Y, 12 dikurangi 17 sama dengan min 5.000. Y sama dengan 5.000, minusnya ini hilang. 5.000 dibagi, minusnya hilang, 5.000 dibagi 5 adalah 1.000. Jadi harga Y atau harga bolpennya itu adalah 1.000, yaitu C. Kita ke nomor 26. 26 itu berapakah yang harus ditabung Denis ke bank agar dalam waktu 1 tahun uangnya menjadi 448 juta, di mana bunganya itu 12%. Oke, kita hitung. Tabungannya ini, tabungan itu sama dengan saldo awal plus bunga. Ini kan ditanya berapa yang harus ditabung, berarti ini saldo awal. Tabungannya itu, dia itu maunya 448 juta. 448 juta. Saldo awalnya ini yang ditanya. Ini kita hitung X plus bunganya adalah 20% dari saldo awal. 12% dari saldo awal. X plus 12% itu adalah 112% X. 448. Jadi X sama dengan 448 dibagi 112%. Jadi langsung kita balik menjadi perkalian aja. 100 per 112. Ini kita coret 4. 4 dikali 100 sama dengan 400. Jadi saldo awal yang harus dia tabung adalah 400 juta. X itu adalah 0,78 plus 6,017 plus 5,27895 itu sama dengan berapa? Dan Y itu 12. Oke. Di sini yang perlu kita lakukan adalah kita menyederhanakan saja menjadi 2 desimal di belakang koma. Jadi X sama dengan 0,18 plus 6,02 plus 5,279, atau kita sederhanakan lagi menjadi 28. Oke, tinggal kita tambah 0,18 ditambah 0,02 ditambah 8 tambah 2, 0, nyimpen 1, 2,6, 6,20 ditambah 5,288, 2 tambah 2, 4,6 tambah 5 itu 11. Jadi X itu 11,48. Sedangkan Y-nya 12, maka X itu kurang dari Y. Jawabannya yang B. 28. Diketahui suatu bangunan berbentuk balok dengan volume 162 meter kubik, yaitu M⁻3. Sisi panjangnya adalah 6 meter, sisi pendeknya adalah 3 meter. Hitunglah berapa senti tingginya. Kita hitung volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui volume baloknya 162 meter kubik. Panjangnya itu 6 meter, lebarnya 3 meter. Sisi pendeknya itu ya lebarnya. Ditanya adalah sisi tingginya atau T. Ini meternya kita hilangkan aja ya, karena ini kan T meter, jadi meter kubik dicoret. 6 kali 3 itu 18 kali T, jadi 18T sama dengan 162. Jadi T sama dengan 162 dibagi 18. Jawabannya adalah 9 meter. Kita ubah ke senti. Itu dikali 100. Dikali 100 senti. 1 meter itu 1 senti, maka jawabannya adalah 900 cm. 29. Seekor kancil dapat berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa menit yang dibutuhkan kancil untuk menempuh jarak 8 meter?
Kecepatannya 80 km per jam. Waktunya itu berapa? Menit. Jaraknya S itu 8 km. Bentar, waktu itu biasanya dilambangkan dengan T. V sama dengan S per T. Berhubung yang ditanya T, maka S per T. S-nya itu apa? 8 km. T-nya 80 km per jam. Kilometernya dicoret, tinggal 8 per 80 sama dengan 0,1 jam. 0,1 jam itu berapa menit? 1 jam itu adalah 30 menit. Berarti T sama dengan 0,1 dikali 60 menit. Sama dengan 6 menit. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 30, yaitu sepotong kayu panjangnya 40 meter dipotong menjadi dua bagian di mana yang satu panjangnya 2/3 dari lainnya. Berapa panjang bagian yang terpendek? Jadi, ada kayu panjangnya itu 40 meter dibagi menjadi dua bagian. Ini itu 2/3 dari lainnya. Kita asumsikan X, berarti yang setengahnya ini adalah X. Maka 2/3 X plus X sama dengan 40 meter. 2/3 X plus X itu sama dengan 2/3 X. Karena kan X ini kan 3/3, jadi 2/3 X ditambah 3/3 X itu bisa kita tulis menjadi 2 plus 3/3 X sama dengan 40. 2 plus 3 adalah 5/3 X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 5/3, jadi sama dengan 40 dikali 3/5. Kita coret 8 dikali 3 itu adalah 24. Jadi X-nya ini, X sama dengan 24. Bagian yang terpendek berarti 2/3 X. 2/3 X itu sama dengan 2/3 kali X-nya adalah 24. Ini bisa kita coret 8. 8 dikali 2 adalah 16 meter. Jadi bagian yang terpendek adalah 16. Nomor 31, sebuah kolam renang panjangnya 20 meter dan lebarnya 12 meter. Jika volume kolam renang itu 336 liter, kedalaman kolam renang adalah, nah pilihannya ini itu dalam bentuk senti. Maka kita ubah dulu ke bentuk senti, di mana panjang sama dengan 12 meter sama dengan 2000 senti, karena senti ke meter itu selisih 100 kali. Lebarnya adalah 12 meter, jadi sama dengan 12 atau 1200 cm dengan volumenya itu 336.000 liter. Di mana liter itu sama dengan desimeter kubik. 336.000 desimeter kubik. Desimeter ke sentimeter itu selisih 1. Berarti karena dia ini pangkatnya 3, berarti ribuan, yaitu 336 juta. Volume balok, atau dalam hal ini adalah volume kolam renang, itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume kolam renang itu ada 336 juta centimeter kubik, sama dengan panjangnya ada 2000, lebarnya ada 1200, dan tinggi. Jadi tinggi itu sama dengan 336 juta dibagi 2000 dikali 1200. Nolnya ada 345, ada 5 jadi dicoret 5. 3360 dibagi 2 kali 4, 24 sama dengan 140 cm. Jadi jawabannya yang B. 32, 4 liter
4 liter bensin itu menempuh jarak 30 km. Jika jarak yang ditempuh 56 km, maka berapa liter yang dibutuhkan? Jadi ini bisa kita simpulkan berapa yang dibutuhkan dalam kilometer per liter. 32 km dibagi 4 liter itu sama dengan 8 km per liter. Ini 56 km. Nah, jadi kita tuh membutuhkan 1 liter setiap 8 km. Jadi untuk 56 km itu kita membutuhkan berapa liter itu tinggal dibagi 8 km per liter. Jadi jawabannya adalah 7 liter yang C. Kita lanjutkan nomor 33. Diketahui keliling 96 meter. Keliling 96 meter ditanamin jagung sebanyak 100 pohon. Berapa panjang tanah yang diperlukan untuk menanam 50 pohon jagung jika diketahui lebarnya itu 16 meter? Panjangnya berapa? Kalau untuk 100 pohon itu membutuhkan 96 meter, maka untuk 50 pohon itu keliling yang dibutuhkan adalah setengah dari 96 meter. Kenapa setengah? Karena 100 dibagi 50. Nah, 100 dibagi 50 kan setengah, jadi langsung aja setengah kali 96 yaitu 48 meter. Kalau diketahui itu lebarnya 16 meter, maka panjangnya adalah, tinggal kita masukkan keliling itu, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya diketahui, panjangnya ditanya, ditambah lebarnya 16. Jadi sama dengan 2P plus 2 kali P, 2P, 2 kali 16 plus 32. Nah, 2P plus 32 ini itu kan kelilingnya. Sedangkan tadi diketahui kelilingnya adalah 48, jadi sama dengan 48. Maka 2P sama dengan 48 dikurangi 32, yaitu 16, jadi P sama dengan 8 meter. Jadi, panjang yang diperlukan untuk menanam 50 pohon jagung jika diketahui lebarnya adalah 16 meter, itu panjangnya 8 meter. Jawabannya yang B. Nomor 34, sebuah wadah berbentuk silinder diisi sepertiganya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 3 liter. Sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Berapa kapasitas wadah tersebut? Jadi kita bikin silinder dulu. Nah, silinder ini diisi air itu sepertiganya. Kemudian ditambah 3 liter, itu dia menjadi setengah tingginya setengah silindernya tersebut. Jadi, kalau ditanya kapasitas wadah itu sama dengan volume tabung. Kapasitas sama dengan volume. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya 3 liter itu berapa seperberapanya dari silinder yang ada. Jadi, cara menghitungnya itu adalah tinggal setengah dikurangi sepertiga itu sama dengan 3 liter. Karena kan kita mau tahu bagian yang di sini. Di antara setengah dan sepertiga itu dia berapa? Berarti setengah dikurangi sepertiga itu disamakan penyebutnya jadi 6. 2 itu menjadi 6 itu dikali 3. Jadi atasnya 3 jadi 6 itu adalah 2, berarti di atasnya juga dikali 2. 3 dikurangi 2 per 6 sama dengan 3 liter. Maka 1/6 sama dengan 3 liter. 1/6 tabung itu 3 liter. Jadi kalau semua tabung, kalau volume tabung seluruhnya
Ruhnya itu sama dengan 3 liter, 3 liter dikali 6. Kenapa? Karena 1/6-nya 3 liter. Berarti kalau kita mau mencari nilai 1, atau dalam hal ini adalah 6/6, itu berapa? Berarti kan tinggal dikali 6, kayak gitu. Berarti 3 liter dikali 6 sama dengan 18 liter. Jawabannya yang B. Kita menuju ke nomor 35. Hildan, Fadil, Budi masing-masing membawa tongkat 3 meter, 4 meter, 5 meter. Jika ujung-ujung tongkat dipertemukan di atas tanah, maka luas tanah maksimal adalah gini. Berarti kalau ada 3 tongkat disatukan kan jadinya adalah segitiga. Nah, di sini ada 3 meter, ini 4 meter, ini 5 meter. Nah, ini itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, cara membuktikan ini segitiga siku-siku atau bukan adalah sisi miring ini, atau C, ini A, ini B. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat adalah 3. 3 kuadrat plus B kuadrat adalah 4. 4 kuadrat. 9 tambah 16 itu sama dengan 25. C kuadrat adalah 5. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, benar. Jadi, bentar mas, 25. Jadi, bisa dipastikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita udah tahu ini segitiga siku-siku, maka untuk mengetahui luas tanahnya, itu kita pakai luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 3, berarti setengah kali 3, tingginya adalah 4. Ini tinggal coret 2, sama dengan 6 meter persegi. Jadi jawabannya yang B. 36. Sebuah kebun bunga berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 16 meter dan lebarnya 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Berarti oke, kita bikin dulu segi panjangnya. Di mana segi panjangnya ini itu memiliki panjang 16 meter, lebarnya 12 meter. Kemudian, sekeliling kebun bunga itu dibangun jalan. Nah, berarti kayak gini. Dibangun jalan, lebarnya adalah 3 meter. Berarti ini 3 meter, ini 3, ini 3, ini juga 3. Berarti lebar keduanya itu adalah 12 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 18 meter. Terus panjang keduanya atau panjang setelah memperhitungkan lebar jalannya itu adalah 16 ditambah 3 ditambah 3. Kayak ini. 16 ditambah 3 di sini ditambah 3 di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi panjang kedua. Panjang keduanya berarti ada 22 meter. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengetahui luas jalan, artinya luas jalan itu sama dengan luas persegi 2 atau persegi setelah ada penambahan jalan dikurangi luas persegi 1. Luas persegi 2 itu kan kalau luas persegi itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar luas persegi 2 adalah panjangnya 22, lebarnya 18 dikurangi luas persegi 1 di mana panjangnya itu 16, lebarnya 12. 16 dikali 12. 22 dikali 18 itu 396. Dikurangi 16 kali 12 adalah 192. Jawabannya adalah 204 meter persegi.
Jawabannya yang C. Oke, kita ke nomor 37. Dua buah roda A dan B berturut-turut memiliki diameter 140 dan 35 cm. Oke, diameter roda A itu 140 cm, diameter roda B itu adalah 35 cm. Jarak A itu sama dengan B. Jarak A, roda A dengan N kali berputar menempuh jarak 220 meter. Roda B menempuh jarak yang sama dengan roda A, berarti jarak A itu sama dengan jarak B, sama dengan 220 meter. Oke, karena ini satuannya belum sama, yang awalnya adalah cm, berarti ini meter, berarti ini kita harus samakan menjadi 22.000 cm. Nah, rumus jarak itu sama dengan jumlah putaran kali keliling roda. Nah, ditanya itu jumlah putaran atau berapa kali roda A itu berputar. Jaraknya 22.000 cm, jumlah putarannya itu X atau yang ditanya. Keliling roda, keliling itu rumusnya PD. Nah, yang ditanya itu kan roda B menempuh jarak yang sama dengan roda A jika berputar sebanyak. Nah, berarti di sini yang dimasukkan itu adalah diameter roda B karena yang ditanya ini adalah roda B menempuh atau roda B itu berputar berapa kali, berputar sebanyak berapa kali kayak gitu. Berarti PDRB 22.000 kali sama dengan X dikali Pi itu 22/7, diameter roda B itu 35 cm. Karena tadi kita sudah menyamakan satuannya, jadi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. 35 dibagi 7 itu adalah 5, berarti 22.000 sama dengan X dikali 22 kali 5. 22 kali 5 itu adalah 110. Maka X sama dengan 22.000 dibagi 110. Jawabannya adalah 200 kali. Jawabannya yang D. Nomor 38. Jika X berat total P kotak yang masing-masing kotak beratnya X. Jadi X itu berat total P kotak yang masing-masing kotak itu beratnya X. Nah, berarti X itu sama dengan P kali X atau sama dengan PX. Sedangkan Y itu adalah berat total X kotak yang masing-masing beratnya itu P kilogram. Berarti X kali P. Jadi Y sama dengan XP atau sama dengan, bisa kita tulis Y sama dengan PX. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa X itu sama dengan Y. Kita ke soal nomor 39. Kubus yang panjang seluruh rusuknya adalah 72 meter. Panjang seluruh rusuk itu 72 meter. Nah, kubus itu memiliki 12 rusuk. Berarti bisa kita simpulkan panjang rusuk itu sama dengan 72 meter dibagi 12. Jadi sama dengan 6 meter. Nah, ditanya luas permukaan. Luas kubus sama dengan 6R². 6 dikali R-nya itu adalah 6 meter kali 6 meter. Berarti 6 dikali 6 kali 6 itu adalah 36 meter
per meter persegi atau meter kubik. 6 dikali 36 adalah 216 meter kubik. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal terakhir di subtes kuantitatif. Jika panjang AB itu adalah 28 cm, panjang BC itu 21 cm, maka keliling lingkaran di bawah. Oke, berarti yang perlu kita ketahui adalah diameternya. Nah, diameter itu adalah panjang A ke C. Ini. Jadi ini adalah sisi miring dari segitiga. Kalau kita ingin mengetahui AC kuadrat, itu artinya AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat, AB kuadrat itu berapa? 7. AB kuadrat 28 kuadrat, BC itu 21 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 28 dikuadratkan itu 784 ditambah 21 kuadrat adalah 441. Berarti AC kuadrat itu sama dengan 1225. Maka AC adalah akar dari 1225. Jadi AC sama dengan 35 cm. Keliling lingkaran itu sama dengan PD. P-nya adalah 22/7. D-nya itu adalah panjang AC. Ini adalah D. Atau diameter lingkaran 35 cm. Ini bisa kita coret 5, 22 dikali 5 adalah 110 cm. Jadi kelilingnya yang C. Oke, untuk tes kuantitatif sudah selesai, yaitu dari 1 sampai 40. Nanti kita lanjut ke soal tes figural.